Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan soleha. Berjumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Islam bersama Ibu Guru Ain. Sebelum belajar, yuk baca doanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Pada kesempatan hari ini, kita belajar pada pelajaran 1, materi yang berjudul Mari Belajar Surah At-Tin. Dalam video ini, kita akan belajar beberapa hal, yaitu pertama, membaca surah At-Tin dengan tartil. Kedua, mempraktikkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin pada surah At-Tin. Dan ketiga, menjelaskan pesan-pesan pokok yang terkandung dalam surah At-Tin. Mari kita membaca surah At-Tin, dimulai dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun. Watturi sinin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Shadaqallahul azim. Anak-anak, ketika kita membacakan surah, maka kita harus memperhatikan harokat. Baik itu harokat fathah, kasroh, dhammah, tanwin, tasydid, ataupun sukun. Dan kita juga harus memperhatikan hukum bacaan Al-Quran, sehingga dalam pelafalan kita tidak keliru dan tidak merubah makna dari ayat yang kita baca. Nah, berikut adalah hukum bacaan nun mati atau tanwin yang ada pada surah At-Tin. Yang pertama ada al-insana. Dibaca ikhfa karena ada nun mati bertemu dengan huruf sa. Kedua, ada ajrun ghairu. Hukum bacaannya yaitu ishar karena ada tanwin bertemu dengan huruf ghain. Mengapa dinamakan surah At-Tin? Nama At-Tin terambil dari kata ayat pertama. At-Tin yang berarti buah tin. Surah At-Tin adalah surah ke-95 dalam Al-Quran. Surah ini termasuk surah Makkiyah atau surah yang diturunkan ketika Rasulullah SAW berada di periode Mekah atau sebelum hijrah. Surah At-Tin terdiri atas 8 ayat. Pesan-pesan pokok Quran Surah At-Tin. Yang pertama, buah tin dan zaitun itu banyak tumbuh di Syam, atau sekarang disebut dengan negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Dan Baitul Maqdis atau sekarang jadi Yerusalem, Palestina. Tempat para nabi diutus antara lain adalah Nabi Isa alaihi salam. Kedua, Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa alaihi salam bermunajat. Sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengesahkan Allah.
Lalu yang ketiga, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dengan kelebihan-kelebihan itulah Allah memberikan amanah kepada manusia sebagai pemimpin di muka bumi untuk melestarikan bumi. Bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi kita hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkan apa isi dari kandungan surah At-Tin tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.